Tapi pelakunya justru adalah orang yang sangat memahami agama, orang yang selalu berbicara tentang bagaimana kebaikan dilakukan, bagaimana kemudian sesuatu yang baik itu dilakukan oleh para muridnya. Tapi ternyata dia sendiri yang melakukan perbuatan bejat itu. Apa namanya? Apa namanya manusia seperti itu kalau kita berikan label? Binatang? Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Orang tua mana yang bisa menahan emosi melihat putri tercintanya menjadi korban kekerasan seksual? Orang tua mana yang sanggup menahan diri untuk tidak mengambil tindakan keras terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut? Yang sangat layak disebut sebagai predator. Jadi, kalau kemudian Heri Wirawan kelak berhadapan dengan kemarahan orang-orang tua murid tersebut, itu pun sangat bisa dipahami. Pemilik pesantren Tahfiz Madani Boarding School di Bandung, Jawa Barat ini begitu leluasa dan tanpa rasa bersalah mengumbar syahwat kepada anak-anak didiknya. Tercatat ada 12 santriwati yang menjadi korban kebuasan perilaku hewani Heri tersebut. 5 tahun lamanya pengurus yayasan pesantren di Bandung ini, Heri Wirawan melakukan kejahatan seksual terhadap belasan santrinya. Heri tega mencabuli para santri yang masih di bawah umur antara usia 16 hingga 17 tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya ini di sejumlah lokasi, mulai dari yayasan, pesantren, hotel, hingga apartemen. Bahkan uang untuk menyewa apartemen sebagai lokasi pencabulan juga diduga didapat dari hasil kejahatan. Heri menggunakan modus meminta bantuan dana untuk pesantrennya dari masyarakat dan pemerintah. Akibat perbuatan bejat Heri terhadap 12 santriwati itu, total ada 9 bayi yang lahir. Bayangkan, bayi yang tidak bersalah, bayi yang tidak tahu menahu, ternyata harus menghirup nafas dunia yang tidak ramah ini. Entah sebutan apa yang pantas disematkan kepada pria bejat ini. Pasalnya, dia melakukan aksinya sejak 2016 hingga 2021 ini. Bayangkan, sungguh sulit untuk kita menyebutkan itu lagi. Sulit untuk membayangkan perilaku seperti itu muncul dari seorang yang punya label mengerti tentang agama. Kalau saja tidak ada seorang santriwati yang mengungkapkan peristiwa biadab tersebut, mungkin perilaku itu akan terus dilakukan Heri. Bayangkan, hingga 5 tahun dia melakukan aksinya di berbagai tempat. Mulai dari kantor yayasan, kemudian hotel, kemudian sampai ke apartemen. Parahnya lagi, seperti dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N. Mulyana pada Kamis 9 Desember 2021. Ia menduga Heri menggunakan dana bantuan siswa untuk menyewa tempat-tempat tersebut. Bukan duitnya sendiri, tapi duit siswa. Uang yang seharusnya untuk melakukan pendidikan, uang yang seharusnya digunakan untuk meneruskan bagaimana pesantren itu bisa tumbuh, ternyata digunakan untuk hal-hal yang sangat-sangat nista itu. Bukan cuma Heri yang pantas dilabeli predator. Seorang guru agama di sekolah dasar di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Tega-teganya mencabuli 15 siswinya. Orang tua mana yang tidak marah melihat kondisi seperti itu? Sang guru agama itu menjanjikan nilai agama yang bagus untuk murid-muridnya. Kalau mau meladeni hasrat hewaninya. Apa yang salah dengan dunia pendidikan kita ini? Bahkan mereka yang memiliki label paham tentang agama justru berubah menjadi predator mengerikan. Apakah yang salah pendidikannya? Ataukah yang salah lembaganya? Tentu tidak. Pesantren adalah tempat untuk mendidik manusia-manusia. Pesantren adalah tempat untuk mendidik orang berakhlakul karimah. Akhlak yang bagus, akhlak yang luar biasa. Tetapi kemudian ada seorang pengasuh pondok pesantren melakukan tindakan biadab seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan pesantrennya. Karena pesantren tidak salah. Tapi perilaku seperti itulah yang harus kita berantas. Perilaku itu seperti itulah, perilaku Heri seperti itulah yang harus kita musnahkan dari muka bumi ini. Memang bukan pesantrennya, memang bukan sekolahnya yang salah. Karena dua lembaga itu adalah lembaga yang bersih, lembaga yang suci. Tapi pelakunya justru adalah orang yang sangat memahami agama, orang yang selalu berbicara tentang bagaimana kebaikan dilakukan, bagaimana kemudian
sesuatu yang baik itu dilakukan oleh para muridnya. Tapi ternyata dia sendiri yang melakukan perbuatan bejat itu. Apa namanya? Apa namanya manusia seperti itu kalau kita berikan label? Binatang? Binatang tidak akan memakan anaknya sendiri. Tapi binatang memiliki nafsu dan itulah orang-orang yang tepat untuk dilabeli seperti itu. Heri adalah seorang pengasuh pondok pesantren, sedangkan M adalah guru agama. Bayangkan mereka menggunakan ilmunya, mereka menggunakan pengaruhnya untuk menutupi, untuk melakukan perbuatan bejatnya itu kepada anak-anak didiknya. Padahal di anak-anak didik itulah diletakkan masa depan. Merekalah anak-anak didik yang memiliki masa depan nanti. Tapi bagaimana kemudian setelah mereka menjadi korban? Kita tidak tahu lagi nasibnya seperti apa. Dalam konteks ini, kita bisa memahami masih banyak orang tua yang menutup-nutupi kejadian. Masih banyak orang tua yang merasakan hal itu sebagai aib, sehingga mereka berusaha mati-matian untuk menutupi. Ini adalah satu kesalahan, ini adalah satu hal yang menurut saya sesuatu yang harus kita perbaiki bersama. Anak-anak kita adalah korban, mereka tidak layak diberikan tekanan kembali. Menjadi korban kebuasan para predator itu saja sudah menghancurkan masa depan dan jiwanya. Jangan lagi kita tambah. Orang tua pun tidak bisa kemudian cuci tangan bahwa semuanya itu diserahkan kepada pesantren, diserahkan kepada sekolah. Tetap harus ada pengawasan dari yang namanya orang tua. Ketika kasus ini sudah terjadi, peran orang tua dan lingkungan tidak bisa kemudian menutup-nutupi. Mereka harus bersatu, mereka harus kemudian menggali informasi lebih dalam lagi dan untuk kemudian bersama-sama berbicara secara hukum. Biarkan hukum yang bicara, biarkan hukum yang akan menuntaskan masalah ini. Jangan mudah memberikan maaf kalau sudah seperti ini. Masa depan anak-anak, masa depan mereka, masa depan putra-putri yang tercinta itu menjadi taruhannya. Jiwa raga mereka sudah hancur. Jangan lagi kemudian ditambah dengan hal-hal yang kemudian justru menekan psikologi mereka, menekan masa depan mereka lagi. Tolonglah itu diperhatikan. Guru, dosen, ataupun pendidik adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk memainkan nasib anak-anak asuhannya. Dan itu tidak bisa dibungkiri. Apabila kalau kemudian, katakanlah seorang siswa, sudah diancam akan diberi nilai yang buruk kalau dia tidak memenuhi hasrat dan keinginan dari pendidik tersebut, bisa apa anak-anak? Di mana anak-anak posisinya? Mereka adalah makhluk yang lemah, mereka adalah orang yang harus dilindungi. Tidak selayaknya mereka mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Mendidik tidak demikian. Mendidik adalah bagaimana mengelola jiwa anak-anak itu menjadi jiwa yang merdeka, menjadi jiwa yang luar biasa, dan menjadi jiwa yang bisa dibanggakan. Bukan malah dimakan. Bagi anak-anak itu, tak ada pilihan kecuali mengikuti apa yang menjadi kehendak pendidik. Mereka melakukan itu dengan terpaksa, mereka melakukan itu dengan satu hal yang sulit untuk kita ungkapkan. Terlebih yang dihadapi mereka adalah orang-orang yang memahami agama. Dengan poin itu saja mereka sudah takut. Bukan mustahil, sekali lagi bukan mustahil. Seorang Heri ataupun seorang M tadi menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk mendalihkan perbuatan terkutuknya itu. Siswa bisa apa kalau sudah begitu? Mereka pun seperti dicokok hidungnya. Mereka takut dianggap sebagai murid yang durhaka karena menolak keinginan sang pendidik. Artinya, di sini ada kekerasan. Di sini bukan cuma persoalan pemenuhan hasrat seksual. Di sini ada jiwa-jiwa yang tertekan. Jiwa-jiwa yang kemudian harus diselamatkan. Jadi, ancaman seperti itulah yang harus diusut tuntas. Tak boleh ada kata maaf dalam konteks ini. Tak boleh hanya berbekal materai 10.000 semua bisa selesai. Biarkan mereka membusuk di dalam penjara. Kalau cuma penjara 15 tahun saja rasanya sangat kurang. Karena begitu mereka selesai menjalankan hukuman, mereka sudah menjadi orang yang bebas. Seolah mereka sudah bersih. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan nasib dan masa depan mereka? Bagaimana dengan hal-hal yang kemudian menjadikan mereka trauma seumur hidup? Itu yang jadi poin utama. Kita berharap hal itu bisa menjadi pertimbangan para hamba hukum untuk membuat para predator tidak berkutik. Salah satu wacana yang muncul adalah melakukan kebiri kimia terhadap para predator seksual ini.
Beberapa waktu yang lalu, masalah kebiri ini mencuat, tetapi kemudian hilang diterpa angin. Saya berharap ini bisa segera diwujudkan untuk manusia-manusia biadab seperti itu. Tak ada cara lain untuk menghentikan mereka kecuali memusnahkan nafsu syahwat yang menggila. Di sisi lain, kita berharap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual harus segera disahkan. DPR nggak boleh tutup mata, pemerintah pun tidak boleh abai. Walaupun masih ada perbedaan-perbedaan istilah, walaupun masih ada perbedaan-perbedaan sudut pandang, jangan kemudian itu menjadikan sebagai sesuatu penghambat. Haruskah kita menunggu lagi kasus demi kasus kekerasan seksual kembali mencuat? Lantas, kemudian RUU itu dibicarakan kembali. Naif banget kalau itu sampai terjadi. Anda juga menanggung dosa, Pak, Bu. Kalau itu sampai kejadian dan Anda tutup mata dan ada masih banyak kilah. Itu yang tidak boleh terjadi. Bapak Ibu yang terhormat yang ada di Senayan sana. Cobalah pikirkan kembali. Cobalah berempati, cobalah merasakan bahwa para korban predator itu seperti apa nasibnya. Bagaimana mereka merasakan kegalauan, mereka merasakan sesuatu yang kemudian seperti terpuruk, tidak bisa bangkit lagi. Kasus seperti ini sekali lagi bisa menimpa siapa saja. Orang-orang tercinta kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang yang kita kenal dengan baik, siapapun dia. Jangan sampai kemudian ini menjadi sejuta kilah lagi. Jangan sampai kemudian Anda semua tutup mata dengan sejuta kilah, dengan sejuta alasan yang kemudian membuat kita semua akhirnya muak. Itu yang harus diperhatikan. Publik sudah pasti marah, bahkan sangat marah ketika melihat kelambanan Senayan menyikapi masalah seperti ini. Bagi para hamba hukum, seharusnya kondisi seperti ini betul-betul menjadi perhatian. Ketika beberapa waktu yang lalu ada yang mewacanakan bagaimana kebiri kimia dilakukan, itu harus dilakukan, Pak, Bu, Hakim. Tolong itu diberlakukan. Jangan sampai kemudian para predator ini kemudian bebas bergerak. 15 tahun hukuman mungkin terasa lama, tapi sebentar bagi para korban. Mereka akan merasakan trauma seumur hidup. Bayangkan kalau kemudian pada satu saat para korban itu ketemu dengan pelaku predator. Sementara predatornya sudah bebas. Dan kalau mereka tidak dilakukan kebiri kimia seperti itu, hancurlah. Hancur kembali perasaan mereka, hancur kembali yang namanya jiwa yang mungkin sudah terbangun dengan baik. Tolong perhatikan betul, tolong suara kami didengarkan. Jangan sampai kemudian masyarakat apatis terhadap hukum. Jangan sampai kemudian masyarakat mengambil tindakan sendiri terhadap para predator ini. Karena mereka memang layak sebetulnya mendapatkan hukuman yang sangat-sangat berat. Kebiri kimia harus diwujudkan. Lembaga hukum pun juga tidak boleh tutup mata. Ketika ada pengadilan yang membebaskan pelaku pemerkosaan terhadap anak, itu juga sangat disayangkan. Bahwa kemudian hukum itu akhirnya berpihak kepada keadilan, kita hormat, kita menghargai itu. Jangan sampai para predator ini kemudian keluar dari penjara disambut bakat pahlawan. Cukup sekali kejadian ketika ada seorang yang kemudian keluar dari penjara mendielulukan. Pada akhirnya semua ikut merasa bersalah dan kemudian jadi persoalan bersama. Ayo bersama-sama kita kemudian memerangi yang namanya predator seksual ini. Jangan kemudian memberikan mereka tempat, jangan memberikan mereka ruang, jangan mereka diberikan kesempatan lagi. Haruskah muncul lagi orang-orang yang menjadi predator? Haruskah muncul lagi korban-korban dari anak-anak? Haruskah muncul lagi para santriwati yang kemudian menjadi pelampiasan hasrat binatang pengelola pendidikan? Harus seperti apa? Haruskah kemudian menjadi viral, baru kemudian kita bersikap? Tolong itu dicamkan.